Pernah nggak kamu merasa hari ini rasanya sama saja seperti kemarin? Bangun tidur, cek HP, lihat notifikasi, lalu tiba-tiba sudah siang dan kamu masih bingung mau ngapain. Saya juga pernah begitu. Bertahun-tahun. Sampai satu hari saya sadar, ada pola yang membedakan saya dengan orang-orang yang hidupnya melesat jauh ke depan. Dan anehnya, itu bukan soal modal besar, nasib baik, atau warisan. Rahasianya justru ada di jam-jam pertama setelah mereka bangun tidur. Pagi mereka tidak dimulai dengan buru-buru atau kebingungan, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat seluruh hari mereka terarah. Kebiasaan inilah yang diam-diam mengubah nasib mereka. Dan hari ini, saya mau ajak kamu masuk lebih dalam. Kita akan membongkar 3 kebiasaan pagi yang hampir selalu dimiliki orang-orang kaya. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya waktu, relasi, dan peluang. Kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kamu mulai menerapkannya, arah hidupmu bisa berubah. Tanpa kamu sadari, kita akan melihat bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi juga kenapa mereka melakukannya, dan bagaimana kamu bisa memulainya bahkan besok pagi. Karena kadang, perubahan besar itu bukan datang dari langkah raksasa, tapi dari hal-hal kecil yang kamu ulang setiap hari. Kebiasaan pertama, mengisi pikiran sebelum dunia mengganggu. Salah satu kebiasaan paling umum orang kaya adalah mereka sangat melindungi pikirannya di jam-jam pertama setelah bangun tidur. Begitu membuka mata, mereka tidak langsung terjun ke dunia luar. Tidak buru-buru membuka Instagram, tidak mengecek WhatsApp grup keluarga, apalagi berita penuh drama. Saya dulu seperti kebanyakan orang. Begitu bangun, refleks saya langsung meraih HP. Scroll media sosial, lihat foto orang liburan, baca berita buruk atau chat kerjaan yang bikin kepala panas. Hasilnya, mood hancur bahkan sebelum mandi. Pikiran dipenuhi hal-hal yang tidak saya pilih. Dan itu merembet ke sepanjang hari, fokus berantakan, produktivitas turun, energi habis untuk hal yang tidak penting. Orang kaya tahu satu hal penting. Pagi adalah fondasi pikiran. Kalau fondasinya rapuh, seluruh bangunan hari itu goyah. Itulah kenapa mereka mengisi pikirannya dulu sebelum dunia sempat mengganggu. Ada yang membaca buku 10 hingga 20 menit, ada yang menulis jurnal untuk bersyukur dan menuliskan tujuan hari ini, ada yang meditasi atau berdoa. Saya mulai mencoba ini. Sebelum menyentuh HP, saya ambil buku, kadang bisnis, kadang pengembangan diri, hanya 10 halaman. Lalu saya tulis 3 hal yang saya syukuri dan 3 tujuan hari itu. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama saya merasa lebih tenang, fokus, dan masalah kecil tak lagi mengganggu seperti dulu. Pikirkan ini. Kalau kamu bangun dan langsung menyerap semua sampah informasi dari luar, kamu membiarkan orang lain mengatur pikiranmu. Tapi kalau kamu mengisinya dengan hal yang kamu pilih, kamu mengambil kendali penuh atas harimu. Kebiasaan kedua, menggerakkan tubuh untuk menggerakkan pikiran. Pernah dengar kalimat ini? Mind is like water. When it's still, you can see clearly. Masalahnya, pikiran jarang tenang kalau tubuh kita lemas. Itu sebabnya banyak orang kaya punya rutinitas olahraga pagi, tidak harus lari maraton atau nge-gym 2 jam, bahkan 10 hingga 15 menit gerakan ringan sudah cukup. Saya dulu berpikir olahraga pagi buang-buang waktu. Lebih baik langsung kerja. Tapi ternyata saat tubuh bergerak, aliran darah meningkat, oksigen ke otak naik, dan pikiran jadi lebih jernih. Saya lebih kreatif, cepat mengambil keputusan, dan tidak gampang stres. Seorang pengusaha yang pernah saya wawancarai selalu jogging ringan selama 20 menit sambil mendengarkan audiobook bisnis. Dia bilang, di saat itulah ide-ide segar muncul. Badan sehat, pikiran tajam. Saya olahraga bukan untuk otot, tapi untuk otak, begitu katanya. Olahraga pagi juga melatih disiplin mental. Setiap pagi, kamu memaksa diri melakukan hal yang mungkin tidak selalu menyenangkan, tapi kamu tahu itu bentukmu. Disiplin itu akan merembet ke kerja, bisnis, bahkan cara mengatur uang. Banyak orang bilang, saya nggak punya waktu. Faktanya, 10 menit itu ada kalau kamu mau. Bangun sedikit lebih awal, lakukan push-up, plank, skipping, atau sekadar jalan cepat. Ingat, ini bukan soal durasi, tapi konsistensi. Kebiasaan ketiga, merencanakan hari dengan tujuan jelas. Kebiasaan terakhir ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Orang kaya tidak membiarkan harinya berjalan begitu saja. Mereka punya tujuan, tahu apa yang penting, dan tahu apa yang harus dihindari. Saya pernah menjalani hari tanpa rencana. Bangun, sarapan, buka laptop, lalu bekerja sesuai gangguan yang datang. Email masuk, saya jawab. Chat dari klien, saya kerjakan. Tiba-tiba sore, hal-hal penting justru belum tersentuh.
Rasanya seperti terseret arus, bukan mengendalikan arah. Orang kaya melakukan sebaliknya. Mereka memutuskan 2 atau 3 prioritas yang harus selesai hari itu, bahkan menentukan apa yang tidak akan mereka lakukan. Ini membuat mereka fokus pada hal yang memberi dampak terbesar. Saya mulai menerapkan ini dengan membuat to-do list pagi hari, maksimal 3 tugas penting. Kalau semuanya selesai, saya anggap hari itu sukses. Saat tahu persis apa yang mau dicapai, energi dan fokus meningkat. Saya tidak mudah tergoda untuk membuka media sosial atau mengecek berita yang tidak relevan. Satu hal yang saya pelajari, tujuan yang jelas membuat keputusan menjadi lebih mudah. Tidak bingung mau mengerjakan apa, tidak gampang terdistraksi, dan merasa lebih puas di akhir hari. Bagaimana menggabungkannya? Bayangkan kalau 3 kebiasaan ini digabung. Kamu bangun, langsung mengisi pikiran dengan hal positif dan produktif. Lalu, kamu gerakkan tubuh supaya pikiran lebih segar. Setelah itu, kamu duduk sebentar untuk merencanakan hari dengan tujuan jelas. Waktu yang dibutuhkan? Mungkin hanya 30 hingga 45 menit. Tapi dampaknya bisa mengubah caramu bekerja, mengambil keputusan, bahkan melihat hidup. Saya pernah berada di masa stuck. Penghasilan segitu-gitu saja, motivasi naik turun, pikiran penuh. Setelah menerapkan 3 kebiasaan ini secara konsisten beberapa bulan, saya merasa seperti orang baru. Energi naik, ide lebih sering muncul, dan saya lebih berani mengambil peluang. Dan ingat, ini bukan kebiasaan khusus orang kaya di luar sana. Ini bisa kamu mulai besok pagi, tanpa biaya besar, tanpa peralatan mahal. Satu-satunya yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk melakukannya setiap hari. Saya mau cerita tentang seorang teman saya, namanya Rian. Dulu, Rian ini tipikal orang yang hidupnya selalu kebut-kebutan. Bangun mepet jam kerja, sarapan seadanya sambil buka HP, lalu berlari ke kantor. Hidupnya terasa seperti pemadam kebakaran, selalu memadamkan masalah yang datang, tapi tidak pernah benar-benar membangun sesuatu untuk masa depan. Saya ingat sekali, dia sering berkata, "Gue capek banget, tapi entah kenapa nggak ada kemajuan." Dan saya sangat mengerti perasaannya, karena dulu saya juga seperti itu. Sampai suatu hari Rian ikut seminar kecil tentang personal growth. Di sana dia belajar bahwa banyak orang sukses punya ritual pagi yang mereka jaga mati-matian. Awalnya dia skeptis. Mana mungkin cuma gara-gara kebiasaan pagi, hidup bisa berubah. Tapi dia memutuskan untuk mencoba, setidaknya selama sebulan. Hari-hari pertamanya dia mulai dengan kebiasaan sederhana. Bangun 30 menit lebih awal, membaca buku 10 halaman sebelum membuka HP, lalu berjalan cepat keliling kompleks selama 15 menit, sambil mendengarkan podcast tentang keuangan. Setelah itu, dia duduk sebentar, menulis 3 prioritas utama untuk hari itu di sebuah buku kecil. Saya perhatikan, perubahan di Rian ini tidak dramatis di minggu pertama. Tapi masuk minggu keempat, wajahnya terlihat lebih segar. Dia mulai bercerita kalau pekerjaannya terasa lebih terkendali, dan ide-ide bisnis mulai bermunculan. 6 bulan kemudian, dia memulai bisnis sampingan yang akhirnya menghasilkan penghasilan setara gajinya di kantor. Yang menarik, dia bilang kuncinya bukan pada bisnisnya, tapi pada ritual pagi yang membuatnya punya mental siap tempur setiap hari. Kata Rian, dulu gue pikir gue nggak punya waktu untuk hal-hal ini. Sekarang gue sadar, justru karena gue ngelakuin hal-hal ini, gue jadi punya lebih banyak waktu, lebih banyak ide, dan lebih banyak peluang. Cerita Rian ini selalu mengingatkan saya, kebiasaan pagi itu ibarat setir mobil. Kalau setirnya kamu pegang dengan benar sejak awal perjalanan, arahmu akan lebih mudah sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu biarkan begitu saja, kamu bisa tersesat tanpa sadar. Jadi kalau kamu merasa hidupmu berjalan seperti autopilot, tidak ada kemajuan yang berarti. Coba mulai dari sini. Tidak perlu menunggu tahun depan, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Mulailah besok pagi sebelum dunia sempat mengganggu pikiranmu. Bangun sedikit lebih awal. Isi pikiranmu dengan hal yang membangun. Gerakkan tubuhmu supaya energi mengalir. Lalu, rencanakan harimu dengan tujuan yang jelas. Jangan tunggu semuanya sempurna. Yang penting adalah memulai, lalu konsisten. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan subscribe. Karena setiap minggu saya akan membagikan pembahasan mendalam tentang mentalitas kaya dan pola pikir uang, supaya kamu bisa membangun hidup yang kamu mau, mulai dari dalam dirimu sendiri. Dan ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.